Politik Ken Arok, korbankan teman sendiri demi meraih kekuasaan. Strategi politik untuk mendapatkan kekuasaan bisa jadi dengan mengorbankan nasib orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang. Tidak hanya ada di zaman modern, bahkan pada zaman kerajaan di Nusantara. Ketika ambisi kekuasaan dan keserakahan muncul pada diri seseorang, maka teman sendiri, sahabat, bahkan saudara sendiri pun rela dikorbankan. Salah satu kisah perjalanan politik yang kejam juga terjadi pada zaman berdirinya kerajaan besar bernama Singosari. Pada sejarah ini muncul nama Ken Arok yang merupakan sosok raja besar di Singosari. Ken Arok lahir pada tahun 1104 Saka atau 1182 Masehi. Konon ia adalah anak dari petani miskin bernama Ken Endok yang suaminya seorang Brahmana. Mereka tinggal di desa wilayah Tumapel yang mungkin sekarang ini di wilayah antara Kediri dan sekitarnya di Jawa Timur. Di masa kecil, Ken Arok tidak diasuh oleh kedua orang tuanya karena kondisi ekonomi. Lalu ia dibuang dengan harapan bisa diasuh kalangan bangsawan. Namun Ken Arok kecil ini jatuh di tangan seorang yang kesehariannya sebagai pencuri ulung bernama Lembong. Di bawah asuhan ini, Ken Arok tumbuh menjadi pencuri dan pelaku kejahatan yang cerdik di wilayah Kadipaten dengan adipati bernama Tunggul Ametung di bawah kekuasaan kerajaan Kadiri dengan rajanya Kertajaya. Singkat cerita, Ken Arok pada saat remaja bisa menjadi orang baik dan kesatria, jago duel dan sakti, diasuh oleh seseorang bernama Loh Gawe. Selanjutnya Ken Arok mengabdi ke Adipati Tunggul Ametung yang memiliki istri cantik bernama Ken Dedes. Saat mengabdi, Ken Arok memiliki sahabat karib bernama Kebo Ijo. Ken Arok memang sosok yang berambisi kekuasaan dan ingin menjadi raja. Untuk mewujudkan mimpinya, ia mendatangi seorang empu ternama pada zaman itu, Empu Gandring, untuk minta tolong dibuatkan keris. Cermin kelicikan dan ambisius inilah yang membuat Ken Arok nekat. Meski keris belum jadi, ia memaksa Empu Gandring menyerahkan keris tersebut. Bukannya berterima kasih kepada Empu Gandring, justru ia malah membunuhnya. Otak licik Ken Arok ini terus berputar. Ia pun mencari cara untuk membunuh Adipati Tunggul Ametung, namun harus tampak bersih dan seakan tidak bersalah. Selanjutnya, anak desa ini menitipkan keris Empu Gandring kepada sahabatnya sendiri, yakni Kebo Ijo, sambil berpesan agar keris ini diakui miliknya. Kebo Ijo senang dan bangga. Keris itu sering dibawa kemana-mana, bahkan ditunjukkan kepada petinggi istana Tunggul Ametung. Perangkap ini masuk, Kebo Ijo kena. Suatu malam, Ken Arok mencuri keris itu di rumah Kebo Ijo dan digunakan untuk membunuh Adipati Tunggul Ametung. Kelicikan juga muncul di otak Ken Arok. Keris dibiarkan menancap di dada Tunggul Ametung. Begitu geger, maka tuduhan bukan ke siapapun, tentu ke Kebo Ijo, sahabat Ken Arok.
yang menjadi tertuduh dan pesakitan karena ia dianggap pemilik keris tersebut. Politik itu kejam. Ken Arok untuk mencapai kekuasaan, ia pun pura-pura menjadi pahlawan istana dan membunuh temannya sendiri, Kebo Ijo. Seakan ia menjadi penyelamat Kadipaten Tumapel dari ulah Kebo Ijo. Pada kisah ini, Ken Arok bisa menjadi Adipati Tumapel. Tahap 1 kekuasaan sudah di tangan Ken Arok. Ken Arok dianggap pahlawan, bukan pembunuh.